Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar buat yang baru menemukan channel ini? Selamat datang di salah satu channel review film terbaik versi saya sendiri yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat para pasukan gercep si orang baik tapi doyan film pembunuhan. Kembali Ed Clipper akan membahas sebuah film bertemakan psikobil atau psikopat kanibil. Film ini berjudul Crow's Nest tahun 2012. Bercerita tentang kelakuan orang-orang yang hidup di sebuah gunung bernama Crow's Nest yang selalu memburu para pendatang yang masuk ke daerah mereka. Film ini pun bakalan terasa berbeda karena cara pengambilan gambar dengan mode POV. So bakal terasa kita yang sedang merekam dan tentunya akan semakin menegangkan. Wah, bener. Untuk itu tonton sampai habis, like dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan seorang pria bernama Justin yang sedang ngepoin apartemen sebelah mentang-mentang punya kamera baru. Ia pun begitu fokus kali aja nemuin pasangan yang sedang aduk songkol atau minimal sedang adu paruh di kusen jendela. What did you do today? Now. Justin, come on. We're ready. The place looks great. Right here. Justin yang sedang berulang tahun merasa bahagia karena selain diapelin pacarnya, ia ditemui dua sahabatnya yang bernama Crick dan Amanda. Lalu sebagai hadiah dari mereka, Crick akan mengajak Justin menginap di villa milik orang tuanya. Tak lupa juga Crick akan membawa saudaranya Amanda untuk menemani petualangan mereka. Wow, lengkap sudah kebahagiaan Justin dari orang-orang terdekatnya. Danielle? Yeah. Everybody? Ta-da! Did you do that? You didn't burn my camera. Di keesokan harinya, Justin dan pacarnya yang bernama Brooke sudah bersiap untuk berangkat menuju villa yang berada di kawasan pegunungan itu. Tapi bukannya happy, Brooke malah terlihat emosi karena sejak tadi malam Justin terus mainin kameranya. Kemudian Justin berkata bahwa ia sengaja merekam karena ingin mendokumentasikan perjalanan mereka. Yeah. 20 by 1080. Ketika Crick sudah datang, Justin masih saja ngomongin kamera miliknya yang punya mode mata buuk atau mode penglihatan malam. Mereka pun bertemu saudaranya Amanda yang bernama Daniel. Si kewes cantik tapi pendiam, semacam orang yang jarang ngomong tapi sekalinya ngomong nanyain bansos. Hello, Amanda. Di tengah perjalanan kelima orang ini, Crick berkata bahwa sudah bertahun-tahun ia tidak berkunjung ke villa di daerah gunung bernama Crow's Nest itu. Dan menurut info yang ia dengar, banyak jalan dan bangunan villa di kawasan tersebut yang ditutup. Mendengar kabar tersebut, mereka malah merasa senang karena kawasan gunung bakalan sepi dan seolah punya gunung pribadi. How disgusting. Setelah beberapa jam OTW, mereka beristirahat mengingat perjalanan yang masih panjang. Bahkan mereka akan melewati beberapa kelurahan terpencil sampai nantinya tiba di kawasan Crow's Nest. Lalu di tengah keceriaan mereka, Amanda merasa senang karena Daniel bisa berbaur dan tidak cuma duduk sambil sok cantik. Whatever. Really? We're waiting. Yeah, no, I can't find it. I want it. We're trapped in the trailer. Sampailah mereka di sebuah daerah yang begitu sepi dan hanya dipenuhi oleh mobil-mobil bekas. Crick pun heran karena terakhir lewat sini 5 tahun yang lalu semuanya masih normal. Lalu tiba-tiba jalan yang sudah ditutup membuat Crick mau gak mau harus menggunakan jalur lain. Brace yourselves. Trip. Trying to find our way. Just yes. We gonna find digital meets analog technology. This is Kirk. The radio still works. Getting service. Seperti biasa, sinyal HP mulai luplep dan kadang menghilang saat mereka melintasi jalur yang belum pernah Crick lewati. Dan dari kelima orang ini cuma Justin lah yang gak punya HP karena sudah ia jual demi kamera idaman. I
told you. Ketika Crick dan teman-temannya kembali beristirahat, mereka mendengar sebuah pidato dari seseorang yang sedang on air di radio lokal. Pidatonya pun terbilang aneh karena membahas tentang kemarahan Tuhan yang selalu menghukum para pendosa, di mana daging dan tubuh para pendosa katanya akan habis dimakan ulat sebelum kematian mendatangi mereka. Brooke auto kesindir karena rencana liburan mereka memang akan berhiaskan aduk songkol dan dosa-dosa premium lainnya. Akan tetapi mereka tidak peduli dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. You can be put to death for... there's Seinfeld. It's not even spelled. Justin heran karena penunjuk jalan menuju daerah Crownes terlihat abal-abal. Kemudian Crick meminta mereka untuk jangan khawatir karena seingatnya, jalur ini biasa dipakai para sopir truk dan bus telolet menuju kawasan Pila. Fuck is that? I don't know. Holy shit, what is that, a deer? Perjalanan mereka terhenti setelah Daniel melihat bangkai binatang yang tergeletak begitu saja. Meskipun di daerah ini masih banyak hewan-hewan liar, Crick gak yakin bangkai binatang ini bekas dimangsa oleh hewan buas. That's fucking... You know, whatever did this could still be around, right? Yeah, just... Hold on. Shit, we should get out of here. Come on! You wanna go check it out? Oh, just wait, Danielle. That was disgusting. It was interesting. It was sick. What the is this place? Melihat sebuah desa para penambang, Crick merasa lega karena jalan yang ia lewati masih benar. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk menuju sebuah bar yang dulu pernah ia kunjungi. Let's see how he likes the camera. Fuck all coverage up here. It's a long weekend. Not used to drinking, okay? She'll be fun. Yeah, I'm coming. No. This isn't a good idea. Brooke dan yang lain merasa aneh karena desa ini sepi tanpa ada satu orang pun. Jadi jangankan bisa abok-abokan di dalam bar, lumpang ngompol pun Amanda kesulitan. Dan ya kalau sudah begini Amanda terpaksa nyetandar dua di sembarang tempat. Okay. Oh, shit. You okay? Brooke auto kaget melihat seorang bocil dengan penampilan seperti juri Konoha. Tapi ketika Amanda datang, tuh bocil sudah kembali masuk ke dalam rumahnya. Dirasa mereka melihat hantu, Brooke pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Go, 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 go! Fuck, man. You believe that shit, man? What? What'd he do? Bukan cuma panik oleh si bocil aneh, Crick katanya juga sempat melihat seorang pria yang langsung pergi setelah ia mencoba untuk menemuinya. Tapi meskipun demikian, mereka berusaha melupakan rentetan kejadian aneh sejak tadi dan lebih fokus ke tujuan mereka untuk bersenang-senang. Little girl. Come on. I need to drain the lizards. Mereka kembali berhenti ketika Crick pengen ngompol akibat keadaan menegangkan tadi. Sementara itu Amanda sedang heboh gila-gilaan sambil direkam kamera mahal. Yeah, I don't think that's it. Hampir saja lato-lato Amanda ketampar bemper mobil RV yang melesat dan langsung pergi. Lalu sebagai pacar yang punya harga diri, Crick gak terima dan akan memburu si sopir yang telah membuat Amanda hampir terbunuh. I'm trying. Ketika Brooke dan yang lain menyuruh untuk menghentikan pengejaran, Crick terus tancap gas karena ingin mengetahui plat nomor mobil si pelaku. Ia pun menyuruh Justin untuk terus merekam demi mendapatkan gambar plat nomor si pengendara. Saat si pelaku tiba-tiba ngerem mendadak, mereka tidak melihat dengan jelas plat nomor yang diinginkan Crick. Lalu ketika Crick akan melanjutkan pengejaran, tuh mobil ternyata sudah parkir dan balik mengejar mereka. Yo, you gotta get out of here. Oh my God. I can't. Jesus Christ. Why am I fucking ass? Shit. Hey, I'm fucking flying it. Fuck. How is this guy going so fast? That's what I'm talking about. Fucking chill. Just go, Kurt. Meskipun sempat panik, mereka terlihat bahagia karena bisa membuat marah si pengendara tadi. Tapi tak lama kemudian Daniel merasa mual setelah perutnya keabruk-abruk pas pengejaran tadi. Stop in the fucking Stop car. the mother. Did you get the license plate number? I just wish I could see that motherfucker. We're lucky no one got killed. It's fucking freezing. Crick baru sadar bahwa mobil bapaknya rusak oleh si pengendara tadi. Lalu di tengah kekesalannya, ia berharap bertemu si pengendara untuk meminta ganti rugi. Let's go. Let's get in the car.
Sesaat sebelum melanjutkan perjalanan, Daniel katanya sudah gak sanggup ke obok-obok jalan butut di daerah ini. Terlebih ia masih punya stok nasi berkuah yang terus meronta-ronta pengen dikeluarkan. You know what, asshole? Sungguh tak disangka si pengendara tadi menabrak Daniel sampai tak berdaya. Mereka pun kini benar-benar panik, apalagi di daerah ini gak ada sinyal hingga susah untuk memanggil bantuan. Ketika Daniel sedang sekarat, Crick mengajak Justin menuju bukit, kali aja mendapat sinyal dan bisa mendatangkan tim SAR berhelikopter. Namun rencana tersebut malah membuat mereka cekcok karena dianggap ribet dan buang-buang waktu. Dan hingga pada akhirnya, mereka menggunakan mobil untuk mencari bantuan terdekat. Danny. Saat Daniel akhirnya meninggoy, si pengendara misterius kembali datang dan memberikan teror lagi. Serangan si pengendara akhirnya berhenti setelah mereka berada di jalanan yang cukup menanjak. Tapi tak lama kemudian, Amanda dan teman-temannya baru sadar bahwa Daniel sudah pindah alam. What? We can't help her. Amanda tidak terima sepupunya tewas akibat emosi Crick yang telah membawa mereka ke dalam masalah. Terlihat Crick pun menyesal dan tidak menyangka semuanya jadi begini. Not him. I don't see him. Dirasa melindas sesuatu, mereka khawatir takut itu adalah jebakan si pengendara misterius. Namun setelah Crick periksa, mobilnya mengalami kerusakan dan sudah pasti akibat melindas batu. I'm gonna shoot everything. Fucker is not gonna get away with this. Singkat cerita, Crick mengajak lagi teman-temannya untuk ke tempat yang tinggi agar bisa memanggil bantuan. Ia pun menyuruh Amanda untuk tetap berada di mobil selagi mereka mencari sinyal. Rencana tersebut jelas ditentang oleh Brooke karena bisa saja si pengendara misterius menemukan Amanda. You. Yeah, you must have. Yeah. Where the fuck you going? What should we do? Come on. Babe, what are you doing? Wait, what should we do? You figure it out. Singkat cerita, mereka menyusul Crick dengan meninggalkan Amanda bersama jasad Daniel. Selama itu pun Justin menceritakan apa yang terjadi untuk dokumentasi yang bisa ia perlihatkan ke polisi. Forced us off the road. Danielle, it's the same as her girlfriend, Kirk. Mendengar teriakan Amanda, Brooke bergegas kembali ke lokasi mobil. Sementara Justin yang sudah kena mentol menyuruh Brooke untuk jangan terlalu menantang bahaya. Brooke, stop. Look in the fucking car, Kirk. Entah apa yang telah menimpa kepada Amanda. Terlihat mereka pun panik mengetahui Amanda dan Daniel sudah menghilang. Amanda! Listen, why Kirk? Because she's dead. Justin menyuruh teman-temannya menghentikan pencarian karena menurutnya Amanda pasti sudah meninggoy. Pria mana yang gak emosi mendengar bacotan Justin yang terkesan nyumpahin Amanda. What's Kirk looking for? That's your fault. Oh, fuck! Stop! Just stop! You got. Setelah bersmackdown singkat, Justin pergi dan meluapkan kemarahannya dengan menyebut Crick adalah biang dari petaka ini. Whatever happens to me. Who's there? Kirk, is that you? Justin jelas panik mendengar suara korosak di semak-semak. Lalu ketika ia menemukan tempat yang aman, ia melanjutkan rekamannya dengan membuat video wasiat untuk emaknya di kampung. Terlebih sejak mendapatkan teror, Justin sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa selamat. My friend and my ex. Mom, too much. Setelah Justin pikir-pikir, ia gak sudi jika sampai meninggoy di tempat seperti ini. Lanjut, ia pun mencari Brooke dan Crick yang kini entah berada di mana. Oh shit. Sungguh tak disangka Justin menemukan mobil si pengendara misterius. Lalu diam-diam ia berusaha mengambil gambar plat nomor mobil yang diinginkan Crick. Namun ia tidak sadar, mobil begal seperti ini tidak mungkin dipasang plat nomor. Justin masih belum bisa melihat para penumpang mobil yang sudah pasti telah menculik Amanda. Lalu ketika mereka sudah pergi, Justin yang akan kabur penasaran juga dengan isi mobil ini.
Justin yang menggunakan mode malam kaget melihat cokor manusia yang tergeletak begitu saja. Dan ternyata itu adalah kaki Amanda yang ternyata masih hidup. Mendengar suara Justin, Amanda yang tidak melihat apa-apa akhirnya merasa sedikit lega. Mereka pun tidak menyangka bahwa orang-orang yang meneror mereka adalah para psikobil atau psikopat kanibil. Melihat kaki Amanda yang dirantai, Justin akan mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan temannya ini. Ia pun meminta Amanda untuk jangan berisik, khawatir para psikobil itu mendengar keberadaannya. Amanda. Mendengar suara dari bagian belakang, Justin curiga jika itu adalah salah satu dari komplotan psikobil. Is there somebody else in here? Ternyata itu adalah si bocil burik yang sedang asik nyemilin jari Daniel. Justin terpaksa membunuh si juri Konoha yang ia anggap akan menyerang dirinya. Sementara kekacauan tersebut membuat Amanda panik dan meminta Justin untuk segera membawanya pergi. Tapi karena Justin ketakutan parah dan sudah kena mentol, ia menyuruh Amanda untuk menunggu. Alasannya sih mau mencari Crick dan Brooke terlebih dulu. No, you can't because okay, so you have to take me with you. Kedatangan para psikobil membuat rencana kabur Justin akhirnya terhenti. Lalu ketika para psikobil akan menghabisi Amanda, Justin bergegas kabur ke dalam hutan. Pelarian Justin berakhir tragis setelah para psikobil memanen kepalanya dan meninggalkan kamera yang masih menyala. Selang beberapa saat, Brooke dan Crick menemukan kamera tanpa keberadaan Justin. Terlihat Brooke pun cuma bisa menangis setelah sempat melihat rekaman kematian pacarnya. Lalu di tengah kesedihannya, Crick mengajak Brooke melanjutkan perjalanan sebelum para psikobil itu datang. Fight those fucks, come on. My name is Kirk Peters. Attacked by these sick fucks. Crick turut mengupdate kengerian yang masih mereka alami. Tapi kali ini, ia menyesal karena telah membawa teman-temannya berurusan dengan para psikobil penghuni daerah Crow's Nest. Justin was right. Okay. Kirk, come on. Sorry. Brooke, hold up. Akhirnya Brooke dan Crick menemukan jalanan setelah 2 jam kekerosakan di tengah hutan. Mereka pun tinggal mengikuti jalan ini untuk bisa sampai ke lokasi mobil. Lalu ketika Brooke mengecek sinyal HP, mereka mendengar suara knalpot mobil para psikopat. Get down. Shit, what's the rest? Just go. Come on. Stick. Setelah mobil kematian pergi, perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang telah dibuang para psikobil. Just stay there. No, Kirk, don't leave me, Kirk. Fuck is that thing? What? No, I don't think so. Kirk. Don't come over here. Ternyata itu adalah bagian tubuh Justin yang tinggal tulang talingnya doang. Terlihat Brooke pun ongkek muntah oleh aroma amis yang hampir merontokkan bulu hidungnya. Keadaan ini membuat mereka bingung bagaimana cara untuk bisa ke lokasi mobil. Lewati jalan hutan dengan resiko bertemu psikobil, atau lewat hutan dengan kemungkinan tersesat lagi. Okay. What do you want to do? Hold on. Ketika Brooke dibawa salah satu psikobil, Crick membuang kamera dan berusaha menyelamatkannya.
Perjuangan Creek akhirnya berhasil menyelamatkan Brooke dan membuat mereka lolos dari para psikobil. Namun akibat serangan tadi, sebelah tangan Creek somplak oleh sabetan kampak psikobil. Nothing. Lance, it's just... We gotta go. Come on. I don't see them. Let's go. Selang beberapa saat, Creek sudah kewalahan menahan rasa sakit di tangannya. Ia pun sudah berhalusinasi melihat peri-peri kecil yang berterbangan di atas jidatnya. Kirk, we are gonna make it, okay? On a count of three, I'm serious, Kirk. Akibat gerakan penuh semangat dari Brooke, somplakan tangan Creek akhirnya terlepas. Namun hikmah dari kejadian ini, rasa sakit yang dirasakan Creek perlahan berkurang. Tapi kelingking dan jari manis hilang. Singkat cerita, mereka lanjut mencari lokasi mobil dengan melewati hutan. Mereka pun berharap ada sebuah keajaiban hingga mobil Creek yang mogok bisa kembali menyala. Dan tak lama kemudian, mobil yang mereka cari akhirnya ketemu. I don't see it. Let's go for it. Let's just go for it. Yeah, I'm doing it, Kirk. Ternyata mobil masih sulit untuk menyala. Keadaan ini membuat Brooke panik, apalagi saat melihat kondisi Creek yang tadi sudah kehilangan banyak darah. They went off the road! Are you serious? Tak disangka serangan psikobil membuat mobil Creek meluncur meninggalkan bukit. Terlihat mereka pun merasa senang karena bisa kabur tanpa harus injek pedal gas dan hanya mengandalkan gaya gravitasi. Shit. I gotta use the phone, okay? Where is it? Saat mobil sudah kembali berhenti, Brooke panik ketika mobil masih sulit menyala. Do you see a sign? We need to find a sign. Where are we? Just hold on 1 second. What's this? Perjalanan yang berakhir tragis ini sebenarnya tidak akan terjadi mengingat mereka sebenarnya bukanlah target para psikobil. Cuma yaitu dia, Creek yang keras kepala dan kekeh mengikuti emosinya membawa pacar dan teman-temannya ke dalam petaka. Bahkan jika ditarik mundur lagi, mereka sebenarnya sudah mendapat beberapa peringatan. Mulai dari cerita dari Creek, pidato di radio, bahkan penampakan si bocil Konoha. Tapi ya mau gimana lagi, mereka yang malah meremehkan keanehan-keanehan tersebut menjadikan mereka santapan para psikobil penghuni Gunung Crow's Nest. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di depan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.